Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah pria kaya raya memiliki tambang di tanah Papua. Hidupnya berakhir di gubuk pulau terpencil. Kisah pria kaya raya memiliki tambang di tanah Papua. Hidupnya berakhir di gubuk pulau terpencil. Kisah hidup seorang pria kaya raya yang memiliki tambang di tanah Papua tapi mengalami bangkrut. Pria tersebut yakni mantan jutawan bernama David Glasshand ini. Kehidupan yang hingar-hingar dan dipenuhi dengan kemewahan. Tampaknya hanya masa lalu baginya. Dan kini dia harus hidup seorang diri di sebuah pulau terpencil ditemani sebuah mannequin. Melansir ABC News, pada 1980-an, pria ini adalah seorang kepala perusahaan pertambangan yang nilainya ditaksir jutaan dolar Amerika Serikat. Pada saat itu, kehidupannya jauh dari kata kekurangan. David memiliki perusahaan emas di Papua Nugini. Pada tahun 1980-an saat itu, dia berinvestasi pada sahamnya. Berkat investasi itu, David menghasilkan uang dan ditaksir memiliki kekayaan 28,4 juta dolar Amerika. Namun, pada tahun 1987, indeks Dow Jones dari pasar saham Amerika Serikat turun 508 poin ke rekor. Dia kehilangan hingga 7,25 dolar Amerika Serikat. Hal itu menyebabkan banyak kehilangan banyak uang. Pada tahun 1993, hampir semua asetnya menguap hingga menyebabkan bangkrut. Karena kondisi tersebut, akhirnya dia bercerai dengan istri pertamanya. Setelah perceraian itu, dia bertemu dengan seorang wanita di Afrika. Keduanya kemudian menyewa akomodasi di sebuah pulau terpencil di dekat Australia. Dan ini adalah Pulau Murni di timur Australia. Harapannya pada saat itu, dia ingin membangun sebuah resor mewah dengan 60 kamar. Tetapi kemudian, gagasan itu hilang. Dia gagal membangun resor mewah yang diidamkannya, justru membuatnya semakin bangkrut. Wanita Afrika itu juga meninggalkannya bersama anak kecilnya, dan kini David tinggal sendirian di pulau tersebut. Dia hidup sebatang kara dan memanfaatkan listrik dengan memanfaatkan energi matahari dari Glasshand. Hanya datang dan pergi dari pulau hanya untuk membeli bahan makanan dalam beberapa kali setahun. Dia menanam sayuran, menangkap kepiting dan ikan, sebagian dimasak dan dijual. Kemudian, untuk minum, dia memanfaatkan air tawar yang disimpan dari air hujan yang diambil dari bukit dekat dengan pulau tersebut. Karena dia sangat kesepian, satu-satunya temannya adalah anjingnya dan sebuah mannequin yang dianggap sebagai pacarnya. Saat ini David masih tinggal di pulau terpencil itu dan menghabiskan sebuah uang yang dimilikinya. Sementara pulau tersebut masih disewanya hingga tahun 2039. Namun, tidak jelas apakah David masih akan tinggal di pulau terpencil itu seorang diri. Saat ditanya, dia mengatakan, "Aku tinggal di surga." "Mengapa kamu meninggalkan surga?" "Aku merasa dilahirkan ketika tinggal di sini," katanya. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.